kasih. Shalom adik-adik GC, bagaimana kabar kalian semua? Kak Ines harap kalian dalam keadaan yang luar biasa. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang segenap hati. Segenap hati dalam melayani, segenap hati dalam mendengarkan firman Tuhan, segenap hati dalam beribadah, segenap hati dalam melakukan hal-hal di kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami hari ini dapat berkumpul di GBI Klon Meles. Tuhan, Engkau yang bukakan pintu hati kami, dan Engkau yang bukakan telinga kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sesuai dengan tema hari ini, kami ingin melakukan segenap hati dalam kehidupan kami, dalam melayani Engkau, dalam melayani sesama, dan dalam melakukan hal-hal lain. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selalu manis.
dan kekuatan kita. Kita menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu.
menjadi saksi-Mu ya Amin. Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bulan waktu ini, kami mau serius, kami mau fokus pada Engkau Tuhan. Kami mau duduk tenang, duduk diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu boleh tertabur dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Kak Eci berdoa kalian semua dalam keadaan yang baik dan bahagia. Hari ini sebelum Kak Eci melanjutkan firman Tuhan, Kak Eci mau mereview terlebih dahulu. Sudah 3 minggu kita belajar bagaimana supaya kita memiliki masa depan. Ada 3 hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama, percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik. Yang kedua, takut akan Tuhan senantiasa. Dan yang ketiga, tulus dan jujur ya. Hari ini Kak Eci akan sambung ke yang keempat, yaitu berbuat apapun dengan segenap hati. Sebelum Kak Eci lanjutkan menjelaskan, mari kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat ke-23. Yuk kita baca sama-sama ya. Dengan suara yang keras dan dengan suara yang lantang. Coba cek kanan kirinya. Ada yang duduknya belum tegap belum? Ayo diajak untuk duduk tegap dulu. Karena kita mau baca firman Tuhan bersama-sama. Yuk, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kak Eci ulang. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Nah, di dalam ayat ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama adalah berbuat dengan segenap hati. Apa itu Kak Eci segenap hati? Segenap hati itu artinya sepenuh hati. Sepenuh hati itu melakukan segala sesuatu dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh, juga serius. Kak Eci punya contoh nih, misal Kak Eci ini penjual jus jeruk. Sebagai penjual jus jeruk, lihat nih Kak Eci punya apa? Semuanya lihat, apa ini namanya? Botol, betul, botol kosong. Sebagai penjual jus jeruk, Kak Eci punya tugas untuk mengisi botol kosong ini dengan jus jeruk. Coba bayangkan ketika Kak Eci tidak mengerjakan tugas Kak Eci dengan sepenuh hati. Yang terjadi adalah, iya sih Kak Eci isi jus jeruknya, tapi hanya seberapa ya ini ya? Iya, hanya setengah. Kenapa Kak Eci isinya setengah? Karena Kak Eci tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Kak Eci punya contoh yang kedua. Ketika Kak Eci melakukan tugas, tapi tidak sepenuh hati, bisa jadi Kak Eci melakukannya hingga selesai, hingga penuh. Tapi yang diisi salah. Kira-kira ada yang mau nggak jus jeruk tapi warnanya seperti ini? Ada yang mau? Mau? Ternyata bahaya ya ketika kita tidak melakukan hal
dengan sepenuh hati. Tapi ketika kita bertobat dan melakukan tugas dengan sepenuh hati, lihat, jus jeruknya terisi penuh karena Kak Eci kerjakan tugas Kak Eci dengan sepenuh hati. Sebagai penjual jus jeruk, Kak Eci melakukan tugas dengan sepenuh hati. Tapi Kak Eci tidak hanya sebagai penjual jus jeruk, Kak Eci hidup juga sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak, Kak Eci punya tugas untuk selalu taat kepada orang tua. Kita punya tugas yang sama ya. Kalian adik-adik semua juga sama kan? Punya tugas untuk selalu taat kepada orang tua. Hari ini kita ingat bahwa ketika kita mengerjakan tugas-tugas kita dengan tidak sepenuh hati, maka hasilnya baik atau tidak ini? Tidak baik ya, tidak maksimal. Jadi nanti pulang dari sini, ketika mama beri tugas, papa beri tugas, orang tua kita beri tugas, ayo coba rapikan tempat tidur. Lakukan dengan sepenuh hati. Kalau sudah bisa bantu mama cuci piring, sudah bisa bantu orang tua cuci piring, lakukan dengan sepenuh hati. Bagus. Keren ya? Keren banget ya kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Nah, hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Kenapa melakukan sesuatu harus seperti untuk Tuhan? Kenapa ya kira-kira ya? Begini anak-anak. Segala yang kita punya, baju yang kita pakai, makanan yang kita bisa makan, dan juga teman baik yang kita punya, semua adalah berkat dari Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Mungkin ada yang berpikir, enggak kak, aku kalau bisa jajan itu karena papa mama bekerja. Betul, tapi ketika papa mama bisa bekerja, itu semua berkat dari Tuhan. Itulah mengapa ketika kita menikmati makanan yang kita suka, orang tua kita sering bilang, ayo berdoa dulu, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab apa yang kita makan itu semua berkat Tuhan. Semua setiap hari kita makan ya. Bahkan makannya lebih dari 1 kali. Dan sepanjang kita hidup, coba bayangkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dulu sebelum Kak Eci tahu ayat ini, Kak Eci itu kalau mau berbuat baik ke orang, Kak Eci mikir dulu. Kak Eci pikir, ini baik gak ya sama aku? Kalau baik, Kak Eci kasih permen. Tapi kalau gak baik, Kak Eci gak mau. Tapi itu salah. Hari ini dari Kolose 3 ayat 23 kita belajar bahwa kita tidak boleh memilih dalam melakukan kebaikan, sebab semuanya kita dasarkan kepada Tuhan. Kita dasarkan sebagai bentuk terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Kak Eci ulangin ya, hari ini kita belajar 2 hal dari Kolose 3 ayat 23. Yang pertama, berbuat dengan segenap hati. Yang kedua, seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Oke, kita mau duduk diam, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami boleh mendengar firman yang baik dan yang berguna untuk hidup kami. Pimpin kami Tuhan agar kami bisa melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kami. Ajar kami juga melakukan segala hal dengan berlandaskan bahwa kami mengasihi Engkau, sehingga kami melakukannya
semua karena Tuhan dan bukan karena manusia. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.